Baik, di sini kita akan membahas tentang mata kuliah statistik, materi uji Wilcoxon. Di sini dengan memenuhi tugas UAS ya, dengan saya Yusuf Nawawi, PIPS 3B. Lanjut, apa itu uji Wilcoxon? Yaitu uji jenjang bertanda Wilcoxon yang diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon dalam tahun 1945, merupakan penyempurnaan dari uji tanda, yakni di samping memperhatikan tanda positif dan tanda negatif, besarnya perbedaan juga diperhatikan. Uji ini digunakan untuk menguji kondisi variabel pada sampel yang berpasangan dengan skor data yang minimal skala ordinar, atau juga untuk penelitian dengan data sebelumnya. Nah, uji Wilcoxon itu digunakan untuk apa? Yaitu menguji signifikasi hipotesis perbandingan pada dua kelompok sampel yang saling berkorelasi. Jadinya tentukan hipotesisnya gitu, dan pada dua sampel. Lanjut, kita petunjuknya dulu untuk uji Wilcoxon dengan cara manual. Yang pertama itu rumuskan hipotesis. Jadinya itu tadi telah disinggung dari pembagian tadi. Rumuskan hipotesis itu hipotesis pertama itu terdapat ada perbedaan dari ranking ataupun nilai. Di sini ada 6 poin ya, yang tadi sudah dijelaskan. Rumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua, hitung nilai selisih setiap data. Jadi dihitung nilai selisihnya ya, nanti dijelaskan lagi dengan menguji soal gitu ya. Yang ketiga, tentukan peringkat ya atau ranking dari data yang dihasilkan. Yang keempat, pisahkan nilai ranking dari data yang bernilai positif dan negatif. Terus yang kelima, hitung nilai statistik Wilcoxon. Hitung nilai dari ranking terkecil. Terus yang keenam, untuk banyaknya data kurang dari 25, pasang bandingkan W-tabel dengan W-hitung ya. Maaf, ini ada yang typo. Dengan menggunakan hipotesis diterima ya, nanti digunakan dengan rumus ya gitu ya. Ya, oke. Setelah kita tadi telah mengetahui apa itu Wilcoxon materinya, sekarang kita uji coba dengan hipotesis. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Di sini ada hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan dalam hasil pretest dan posttest. Terus yang hipotesis 1, terdapat perbedaan dalam hasil pretest dan posttest gitu. Dan ini juga sudah ada nilainya. Kita langsung masukkan selisih B atau bisa D atau D ya. Di sini kita menggunakan pengulangan sama dengan rumus ya. Jangan lupa setiap menggunakan rumus kita harus menggunakan sama dengan 25 C1 dikurangi 20 sama dengan 5. Setelah itu kita tarik saja ke bawah, langsung nilainya udah bakal ada dikarenakan di sini langsung otomatis penilaian. Setelah itu kita hilangkan hilangkan yang ada negatifnya dengan cara menggunakan
rumus ABS sama dengan ABS ini, enter, lalu langsung tarik ke bawah ya. Dan hasilnya tidak seperti lalu kita ini copy strc, langsung masukkan di sini, paste di sini, yang ini ya paste ya. Nah setelah itu kita urutkan menggunakan ini, klik, dan ini ada fungsinya nilai yang paling terendah sampai nilai yang paling terbawah ya. Sebaliknya juga ada nilai teratas sama nilai terbawah. Kita menggunakan ini aja ya. Oke ya, dan hasilnya udah tersusun gitu ya, dari nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Di sini kita langsung buat nilai asli. Terus di sini nilai jadi nilai asli 1, 2, 3. Biar cepat langsung aja di blok ini, tambah biasa sampai 10 dan lalu ya. Di sini kita masuk ke nilai jadi. Nilai ini bisa disebut ranking ataupun bisa disebut nilai ya, sesuai kemauan kita gitu ya. Nah di sini kita memasukkan nilainya. Di sini 1 sudah benar. Nah di sini terdapat perbedaan, jadinya kita ditambah nilai dan terus dibagi nilai yang sama gitu. Nah kita masukkan rumus ya, sama dengan ya udah 3 ya. Ini diganti ya, bukan tanda titik koma melainkan tambah. Ini juga sama, tambah juga ya. Dan ini kita tutup kurung dulu, lalu dibagi yang nilai samanya itu 5. Berarti nilai yang samanya 5, berarti kita langsung aja jadi 3 ya. Sebabnya ini ada 3 yang sama, bagi 3 sama. Lalu kita enter dan hasilnya 3. Berarti otomatis yang nilai samanya ranking itu 3. Terus di sini ranking atau nilai aslinya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita coba jumlahkan itunya apakah sama. Ini nilai penjumlahannya menggunakan sum. Enter, dan nilainya 55. Lalu kita di ini sama 55. Setelah itu kita masukkan di sini rankingnya ya. Nah setelah itu kita menggunakan rumusnya apa itu? Rumusnya ini bisa saya ranking dulu sih ya. Kita masuk ke perankingan untuk memasukkan ranking di sini menggunakan rank APG sama dengan ya rank APG. Terus kita ini klik dan ke bawah kan ya. Terus titik koma ini pakai ini. Setelah itu kita kunci dulu menggunakan F4 sama ini kunci ya, F4. Lalu
terkurung dulu aja biar gak kabur ya. Lalu kita enter, yang hasilnya 5 ya, yang hasilnya kita tarik ke bawah ya, bisa dilihat 5 ini dilihat 3 itu nilainya yang 5 bener 3. Jadi kita langsung masukkan aja ke sini, kontrol ini aja langsung. Maaf, berarti kita ulangi lagi menggunakan ya, masuk ya, hapus saja yang ini, kita hapus saja. Kita hapus delete ya, delete. Setelah itu kita masukkan tanda positif dan negatif ya, tanda positif di sini dan di sini tanda negatif. Jadi kita pisahkan mana yang negatif, mana yang positif. Di sini 5 ini positif, berarti ya di sini 1 4 yes, 1 terus di sini 9 negatif, di sini berarti 7 itu ini positif ya, terus 5 berarti 3 ya negatif. Di sini 6-nya negatif, positif negatif ke 5. Terus di sini positif terus positif juga. Lalu kita tambahkan dulu ya, sini dulu dengan tambah ketik. Ulangi ya. Nah, kita tambahkan dulu ini. Oke, ini 9 dan ini juga kesinikan dan 18. Setelah itu kita hitung ya, hitungnya berapa? Di sini hitungnya itu 18, yang ini ya, yang 18. Oke, kita tulis 18. Terus kita tabelnya ya, tabel sebelum tabel kita harus menentukan n-nya dulu gitu, n. Nah, untuk mencari tabel yaitu kita menggunakan rumus count. Nah, ini count langsung di sini, tarik ke bawah langsung aja ya, lalu enter dan nilainya tabel itu 10. Nah, setelah kita menemukan N10, kita cari tabelnya. Di sini ada alfanya 5 dan tabelnya 10. Jadi kita lihat dulu tabel Wilcoxon-nya. Kita buka dulu di file ya. Nah, di sini
apa namanya, A nya itu kan 0,5 dan E nya itu 10. Kita lihat ke bawah di sini 10. Nah, berarti dalam posisi 8. Berarti W tabelnya itu 8. Kita masuk lagi ke sini ya. W tabelnya itu 8. Kita tulis di sini W tabelnya itu 8. Setelah itu kita masukkan kesimpulan gitu. Dari menggunakan rumus ikhlas itu kita ambil kesimpulan apakah H0 itu diterima apakah enggak. Kita menggunakan rumus if ya. If ini W itu lebih dari W tabel titik koma, dan titik koma itu pakai ini H0 diterima pakai ini lagi tanda kutip, terus titik koma lagi, tanda kutip lagi, H1 ditolak, H1 ditolak. Ini lagi ya, dan ini. Lalu kita enter, yes, dan H0 diterima. Kita buat kesimpulan. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan hasil pretest dan hasil post-test. Jadi ya seperti ini hasilnya itu semuanya dari awal. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perhitungan ataupun tata cara. Bisa dikomentar lewat komentar YouTube ya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Subscribe itu gratis.